Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuri Fakulila dengan NIM 444240109 kelas 4E. Di sini saya akan melakukan uji lanjut BNT dan BNC pada sebuah hasil percobaan dengan metode RA dan RAL. Nah, kita lakukan uji RAL terlebih dahulu. Pertama-tama kita tulis faktornya di variabel view HDSS dan juga beri label. Selanjutnya untuk value faktor A itu kan ada 3 taraf, dan juga faktor B itu ada 4 taraf. Nah, ubah measure-nya ke bentuk nominal. Lanjut ke data view-nya, kita copy data penelitiannya. Nah, selanjutnya mencari data residualnya. Klik analyze general linear mode yang univariate. Nah, kadar pad itu ke dependent variable, dan nama fermentasi juga konsentrasi itu ke fixed factor. Nah, selanjutnya klik save. Yang di residual itu klik on the standardized lalu continue dan oke. Berdasarkan hasil analisis, di sini kita lihat bahwa faktor lama fermentasi, konsentrasi ragi, serta interaksinya itu berpengaruh signifikan terhadap kadar pati, karena nilai signifikannya itu 0,00 kurang dari 0,5. Namun UGF ini tuh hanya ngasih tahu kita bahwa ada perbedaan secara umum, nggak menunjukkan kelompok mana yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji lanjut seperti BNT atau BNC untuk membandingkan pasang-pasangan melakukan secara lebih rinci. Nah, di sini kan kita balik lagi ke datanya. Di sini ada data residualnya. Selanjutnya kita ubah nih measure-nya ke scale semua untuk tes normality. Nah, klik analyze, descriptive statistics, terus export. Nah, nilai residualnya pindah ke dependent list, lalu klik plot, centang yang normality, continue, dan oke. Di sini dilihat dari hasil uji normalitas residual menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikan masing-masing itu 0,004 dan 0,001. Karena kedua nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas pada data kita kurang terpenuhi. Dan selanjutnya kita lakukan uji lanjut BNT dengan LSD dan BNC dengan 2K. Nah, klik analysis ke general linear mode univariate. Nah, di model custom pindahin faktor A dan faktor B, juga faktor interaksinya. Nah, jangan centang ini, terus continue. Untuk option, pindahkan overall dan faktor inhalasi, lalu compare main effect ini, pilih yang bufferoni terus display-nya yang descriptive dan homogeneity, continue. Nah, yang pas off itu pindahin semua faktor, klik LSD dan PK untuk uji BNT dan BNC, lalu continue dan oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Berdasarkan hasil uji BNC pada faktor lama fermentasi, terlihat bahwa A1 0,09 berbeda nyata dengan A2 72,64 dan A3 73,8 karena berada di subset yang berbeda. Sementara itu, A2 dan A3 itu berada dalam subset yang sama, artinya keduanya itu tidak berbeda nyata. Selanjutnya, hasil uji BNT atau yang dari LSD ini untuk faktor lama fermentasi diketahui bahwa A1 ini berbeda nyata dengan A2 juga A3 karena nilai signifikannya itu 0. Ini kurang dari 0,05. Sedangkan perbedaan antara A2 dan A3 itu tidak signifikan karena nilai signifikannya itu 0,140 lebih dari 0,5. Nah, artinya itu fermentasi 12 jam itu memberikan kadar pati yang berbeda secara bermakna dibandingkan 24 dan 36 jam. Namun antara 24 dan 36 jam ini tidak ada perbedaan yang berarti. Nah, selanjutnya untuk faktor konsentrasi ragi berdasarkan hasil uji BNC di B1 70,57 dan B2 70,86 serta berada tuh di subset 1 yang berarti tidak berbeda nyata, sedangkan B4 72,54 dan juga B3 72,71 itu berada di subset 2 juga tidak berbeda nyata. Namun antara subset 1 dan subset 2 itu berbeda nyata. Nah, kesimpulannya fermentasi 12 jam menghasilkan kadar pati paling rendah, sedangkan 24 dan 36 jam itu setara. Nah, untuk ragi, konsentrasi 1,25% dan 2,50% itu memberikan hasil yang sama. Begitu pula 3,75% dan 5%. Tetapi kedua kelompok ini berbeda satu sama lain. Nah, selanjutnya untuk uji BNT dengan LSD, hasilnya tuh menunjukkan bahwa B1 1,25% tidak berbeda nyata dengan B2 2,50% karena nilai signifikannya itu 0,556 itu lebih besar dari 0,05. Nah, sebaliknya di B1 itu berbeda nyata dengan B3 dan B4 karena signifikannya itu 0 sehingga lebih kecil dari 0,05. Demikian juga di B2-nya berbeda nyata dengan B3 yang punya signifikan 0,001 dan B4 signifikannya itu 0,002. Sementara itu di antara B3 dan B4 itu tidak berbeda nyata karena signifikannya itu 0,747
0, artinya konsentrasi ragi 1,25% dan 2,50% memberikan efek yang sama. Demikian pula di 3,75% dan 5% itu setara. Namun antara kelompok rendah dan tinggi yaitu berbeda nyata. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji RAK. Nah, variabelnya itu masih sama, hanya ubah ulangannya itu menjadi kelompok. Selanjutnya kita copy datanya untuk mencari data residual. Klik Analyze, General Linear Model, lalu Univariate. Nah, kadar patik itu ke independent variable dalam fermentasi, juga konsentrasi ragi itu ke fixed factor. Selanjutnya klik Save, di residual itu klik Unit Standard, lalu Continue dan OK. Nah, hasil uji ANOVA ini kan menunjukin nih bahwa faktor lama fermentasi, konsentrasi ragi, dan interaksinya tuh berpengaruh signifikan terhadap kadar patik karena semua nilai signifikan itu 0. Namun uji F ini tuh hanya memberitahu bahwa secara umum ada perbedaan tanpa menyebutkan pasangan perlakuan mana yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan uji lanjut seperti BNT dengan LSD atau BNC dengan 2K HSD. Nah, di sini kita balik lagi ke datanya. Nah, di sini kan residualnya udah ada. Nah, kita lanjut untuk tes normality-nya, yaitu klik Analyze, Descriptive Static, dan Explore. Nah, nilai residualnya ini pindah ke Dependent List, lalu klik Plot, centang yang normality, Continue, dan OK. Nah, berdasarkan di sini kita udah ada hasil uji normalitasnya pada residual. Nah, berdasarkan hasilnya ini nilai signifikan untuk uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,04 dan untuk Sapir-Whorf ada 0,01. Nah, keduanya ini masih kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual itu tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya balik lagi ke datanya. Nah, sebelum kita uji lanjut BNT dan BNC, pastikan measure-nya itu diubah lagi menjadi scale semuanya. Jika sudah, maka kita lanjut untuk melakukan uji lanjut BNT dan dengan LSD dan BNC dengan 2K. Nah, balik lagi ke datanya, analis, general Reynolds, univariate. Untuk RAK, kelompoknya kita masukin ke dalam fixed factor, lalu di model custom, pindahkan faktor A, B, dan juga kelompok, dan juga faktor interaksinya. Nah, jangan centang yang ini, lalu continue. Untuk post hoc, pindahkan semua faktor dan klik LSD dengan 2K. Selanjutnya untuk option, pindahkan overall dan faktor interaksi, lalu compare main effect, pilih yang berwarna display. Nah, itu descriptive dan homogeneity, lalu continue dan OK. Nah, di sini kita udah dapat ini hasilnya. Nah, berdasarkan ini data faktor lama fermentasi, hasil uji BNC dengan 2K menunjukkan bahwa A1 berbeda nyata dengan A2 dan A3 karena namun A2 ini tidak berbeda nyata dengan A3. Hal ini yang sama juga terlihat pada uji BNT. Di sini ada di mana A1 dengan A2 dan A1 dengan A3 itu signifikan, sedangkan A2 dan A3 itu tidak signifikan. Dengan demikian, kesimpulannya kedua uji lanjut ini konsisten. Maka fermentasi 12 jam menghasilkan kadar patik paling rendah dan berbeda secara bermakna dengan fermentasi 24 dan 36 jam. Sementara antara fermentasi 24 dan 36 jam itu tidak ada perbedaan yang berarti. Selanjutnya, berdasarkan faktor konsentrasi ragi untuk uji BNC, B1 dan B2 itu berada dalam subset yang sama. Demikian juga B3 dan B4 itu dalam subset yang sama juga. Namun antara kedua subset ini berbeda nyata. Nah, hasil uji BNT juga ini konsisten, B1 dan B2 tidak signifikan, B3 dan B4 tidak signifikan juga. Sementara sama perbandingan antara kelompok rendah dan tingginya itu menunjukkan signifikan. Nah, kesimpulannya konsentrasi ragi 1,25% dan 2,5% memberikan efek yang sama terhadap kadar patik. Demikian pula untuk yang 3,75 dan 5% itu setara, tetapi peningkatan dari 2,5% ke 3,75% sudah menghasilkan perbedaan yang bermakna. Selanjutnya pada kelompok. Nah, uji BNC ini nunjukin bahwa ketiga kelompok, yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga itu berada dalam subset yang sama dengan nilai signifikan itu 0,91, lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan nyata antar kelompok. Hal yang sama juga terlihat di uji BNT-nya, di mana semua perbandingan pasangan itu menghasilkan nilai signifikan di atas 0,05. Kesimpulannya, baik menggunakan uji BNC maupun BNT, ketiga kelompok memberikan kadar patik yang tidak berbeda secara statik. Demikian penjelasan uji lanjut BNT dan BNC, metode RAL dan RAK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.